Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu pengawas yang lain, kita awali Ibu ya kegiatan refleksi coaching pengawas kepada kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu pengawas, pengawas bina dari Sekolah Penggerak, khususnya untuk STIT Muhammadiyah Simpang. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap maya lagi untuk melaksanakan salah satu kegiatan pendampingan Sekolah Penggerak untuk refleksi coaching ya yang dilaksanakan oleh pengawas kepada sekolah binaan atau kepada kepala sekolah. Pada kesempatan hari ini tak lupa juga mari kita panjatkan, mari kita sama-sama mudah-mudahan salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in dan mudah-mudahan kepada kita semua. Baik, Ibu Unok yang saya hormati, pada kesempatan ini seperti biasa ya, yang pernah kita laksanakan pada kegiatan coaching atau refleksi coaching pengawas di bulan itu ya, di bulan Desember, di bulan Oktober ya, kita sudah melaksanakan refleksi coaching. Yang pertama itu ya, ada beberapa kegiatan ya yang sudah kita laksanakan. Bagaimana refleksi coaching ini untuk mengevaluasi ya kegiatan coaching yang Ibu laksanakan kepada kepala sekolah dari sekolah binaan Ibu. Nah, pada kesempatan ini ya, sebelum kita mulai, sebetulnya kemarin saya sudah menyampaikan format swanilai ya, format swanilai pengawas mengenai kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan. Ini berkaitan dengan kompetensi coaching yang dimiliki oleh pengawas dalam melaksanakan kegiatan coachingnya kepada kepala sekolah. Untuk swanilai pengawas ini nah ini Ibu ya, rubrik kompetensi coaching ya dari pengawas kepada kepala sekolah. Nah, ini kan kemarin saya sudah share ya di undangan. Oh, Tekatinga, kayak orang agengan Bu ya. Ini sambil dibaca mungkin Bu ya sama saya. Jadi rubrik kompetensi coaching ini ada 3 Bu ya, 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas dalam melaksanakan kegiatan coaching kepada kepala sekolah. Yang pertama adalah mendengar aktif ya, kompetensinya mendengar aktif. Yang kedua, pertanyaan berbobot. Yang ketiga, memberdayakan coaching ya, atau yang di coaching atau Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, dari 3 kompetensi ini atau 3 kriteria ini ada 4 rubrik ya.
Ada 4 pilihan dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi nilai 1 paling rendah ya dan nilai 4 itu paling tinggi. Jadi Ibu bisa bisa menentukan di mana posisi Ibu dalam kompetensi coaching ini. Nah, untuk yang mendengar aktif di nilai 1 itu 3 kali atau lebih muncul judgement ya atau asumsi dan atau asosiasi. Jadi ketika melaksanakan coaching, pengawas melakukan judgement ya atau justifikasi terhadap kepala sekolah itu ya sebanyak 3 kali atau lebih. Sedangkan nilai yang 2 itu 1 sampai 2 kali muncul judgement, asumsi, dan atau asosiasi. Sedangkan yang 3 tidak bebas dari judgement atau penghakiman ya kepada coaching atau kepada sekolah dalam melaksanakan coaching. Dan nilai yang 4 bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coaching gitu ya. Nah, ini untuk kompetensi mendengar aktif. Nah, yang ini Bu, posisi Ibu di mana Bu? Di nilai 1, 2, 3, atau 4 untuk kompetensi Saat mendengar aktif? mohon, saat coaching Ibu hanya mendengar saja apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, kita hanya ngangguk-ngangguk saja gitu, Pak. Oh iya, berarti Dilanjut tidak dengan ada pertanyaan judgement ya? berikutnya. Nggak ada. Oh iya, berarti di 3 atau di 4 Bu? Jadi sepertinya mereka itu curhat gitu, Pak. Kita Iya, iya, dengar iya. aja, iya Mm-mm, iya mm-mm, gitu. mm-mm. Ya seperti itu. Berarti di antara 3 dan 4 ya, Ibu pilih di... Iya, iya. Kalau ini mah saya mah tidak sedikit pun judgement gitu, Pak ya, Ibu Mm-mm, mah. mm-mm, Jadi hanya mendengar saja gitu. Dan mm-mm. dilanjut dengan pertanyaan berikutnya gitu. Oh Setelah iya. selesai apa yang mereka sampaikan. Mm-mm, Gitu, mm-mm. Pak. Jadi kalau ini mas sepertinya di 4 gitu Pak, Di 4 ya. karena tidak mengeluarkan ya misalkan masukan atau apa-apa gitu. Ibu bisa menangkap emosi dari kepala sekolah ketika coachingnya, Bu? Maksudnya seperti apa menangkap emosinya? Ya, ketika kepala sekolah menyampaikan tadi curhat gitu ya, Mhm, atau topik permasalahan yang dihadapi dalam program di sekolah, Ibu bisa mhm. melihat kan ada mungkin ya dari apa Ya, raut mukanya atau gaya sikap tubuhnya gitu, bisa hmm, menangkap emosi dari. iya bisa bisa Oh menangkap ya. emosi Mm. mereka kayak kayak mereka teh kesel gitu dengan misalkan guru yang Oh, ini gitu. iya 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 Terus iya. kayak mereka teh bangga dengan apa yang mereka sampaikan gitu, Pak. Mm, 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 mm. Hmm, Iya. Berarti iya. di 4 Bu ya untuk yang mendengar aktif. Baik. Mhm. Nah, kompetensi yang kedua Bu yaitu pertanyaan berbobot. Nah, di sini di pertanyaan berbobot ini untuk nilai 1 sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi Mhm. pertanyaannya misalkan hanya iya, Spesifik. jawabannya itu iya, Iya. tidak, Mhm. misalkan ya. Mhm. Jadi langsung kalau terbuka kan akan ada uraian gitu ya. Jadi Mhm. awalnya itu biasanya menggunakan kata bagaimana, mengapa, Mhm. atau Mhm. ya seperti itu. Ibu juga saya yakin sudah tahu Iya. ya di Iya. visitasi mungkin ya Bu ya, di akreditasi juga seperti itu. Mhm. Nah, yang kedua, nilai yang kedua, 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Ada keyword gitu ya, ada kata kuncinya. Itu di nilai yang kedua. Di nilai yang ketiga, itu 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka
dan mengandung kata kunci. Jadi ada keywordnya gitu ya, sesuai dengan topik atau tema yang diangkat pada kegiatan coaching gitu ya. Itu untuk yang nilai yang ketiga atau rubrik yang ketiga. Terus untuk yang nilai yang keempat, nah di pertanyaan berbobot ini selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari proses mendengarkan gitu ya. Jadi dari apa yang disampaikan kepala sekolah, Ibu bertanya lagi gitu ya. Jadi diudag gitu ya istilahnya kalau dalam bahasa Sunda. Jantan pertanyaan Ibu teh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh koci ya mereka. atau kepala sekolah. Nah, Ibu tanyakan lagi gitu ya sampai ke substansinya di mana ketika ada permasalahan misalkan gitu Bu ya. Nah, Iya, iya. untuk pertanyaan berbobot ini posisi Ibu di mana Bu? Kalau menurut rubrik, ya saya selalu Mm-mm. menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Misalkan bagaimana, apa, terus mengapa gitu. Dan selanjutnya saya mendengarkan setelah mereka selesai menyampaikan pernyataan atau curhatan mereka, baru Ibu bertanya lagi sesuai dengan apa yang mereka sampaikan gitu Pak. Dengan Oh iya. menggunakan eh, ya misalkan dari yang Ibu paparkan, kira-kira apa yang bisa Ibu Mm-mm. lakukan selanjutnya seperti itu, Pak. Oh iya iya iya. Mhm. Jadi di empat juga Bu ya? Dia ya insya Allah mudah-mudahan Iya memang seperti siap itu, Pak. siap siap Bu. Iya. Baik, ya itu untuk yang kompetensi kedua ya, pertanyaan berbobot. Yang ketiga, memberdayakan koci. Nah, ini kompetensi yang ketiga adalah memberdayakan koci. Koci di sini ya tentunya kepala sekolah itu ya. Nah, di sini ada sama empat tuh ya rubriknya, ada empat. Yang nilai satu masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan gitu ya. Nah, mengarahkan di sini berarti kalau topiknya tentang apa perencanaan berbasis data, misalkan ya Ibu atau eh, kita ya sebagai dalam kegiatan coaching itu pertanyaan-pertanyaan itu mengarahkan kepada permasalahan atau topik yang diangkat. Nah, kalau yang kedua, rubrik yang kedua, nilai yang dua ini satu sampai dua kali masih memberi saran atau solusi gitu ya. Nah, ini untuk nilai yang kedua. Nilai yang ketiga ini kita atau ketika coaching itu tidak memberikan saran atau solusi gitu. Jadi saran dan solusi itu kan harus ditemukan sendiri gitu ya oleh coaching. Kita hanya apa eh, mengarah apa tidak memberikan arahan tapi kita hanya mendengarkan dan memberikan pertanyaan sesuai yang disampaikan gitu ya. Tadi oleh Ibu juga sudah disampaikan. Terus untuk nilai yang keempat di sini membantu membuat rencana aksi spesifik mendorong ide dari koci pada saat diminta saran berbagi gitu ya, Bu ya. Berbagi pengalaman gitu. Nah, untuk memberdayakan koci ini posisinya di mana, Bu? Tolong Pak, yang nomor 4 itu maaf minta diulang lagi. Membantu membuat rencana aksi spesifik gitu ya. Mhm. Jadi rencananya itu sudah ada dari kepala sekolah, tapi kita bantu supaya lebih Oh, iya. spesifik sesuai dengan permasalahan yang ada. Oh, iya. Terus mendorong ide dari koci. Jadi ide yang muncul dari kepala sekolah ini kita kita dorong gitu ya, kita terus gali gitu ya, sampai di mana itu ya apa solusi ataupun
problem solving dari kepala sekolah dari permasalahan yang dihadapi. Nah ini Ibu sampaikan ketika koci atau kepala sekolah meminta saran berbagi pengalaman, gitu ya. Seperti itu, Bu. Jadi ketika kepala sekolah meminta saran dan berbagi pengalaman, ya kita sampaikan gitu ya. Oh iya. Bagaimana rencana spesifiknya, terus mendorong ide-ide yang muncul dari mereka, gitu, seperti itu. Oh iya. Nah, Ya, posisinya di ya. Terima kasih Pak. Saat itu kebetulan ada kepala sekolah yang menyampaikan rencana mereka untuk meminimalisir guru yang tidak betah di kelas gitu Pak. Jadi ada guru katanya yang beri tugas ke kelas sebentar, udah ngobrol lagi di kantor. Gitu dan Ya, 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 seterusnya ya, ya. gitu setiap hari itu. Nah, mereka itu kepala sekolah memberikan rencananya untuk ke depan untuk di tahun pelajaran baru katanya mau menggeser guru itu karena guru itu beranggapan bahwasanya kalau kelas 4, 5, 6 kata kepala sekolah itu kata guru itu beranggapannya udah harideng tekudu ditungguan gitu katanya Iya, Pak. iya, iya. Saat kepala sekolah menegur guru, dia jawabnya seperti itu. Nah, makanya dia berencana katanya si guru itu di tahun pelajaran baru mau dipindahkan ke kelas bawah. Nah, itu. Nah, saya saat itu dia bilang, bagaimana Bu kalau seperti itu? Katanya begitu, Pak. Nah, kemudian saya bilang, memang seperti itu baik bagus gitu. Namun kan suka ada klasifikasi, ada kelas rendah, ada kelas tinggi gitu. Nah, kalau misalkan dia biasanya di kelas 6 katanya itu ya dia tuh coba Bu gesernya jangan ke kelas bawah gitu kata saya teh. Kalau nanti kelas bawah jadi kan suka ini apa ya guru teh suka sudah di ini kan kalau dalam sertifikasi juga kelas rendah kelas tinggi gitu kelompoknya itu udah diklasifikasikan seperti itu. Nah jadi masih di kelas tinggi tapi di kelas 4 begitu Pak saran saya gitu. Nah seperti itu memberi sarannya Iya, siap, kira-kira siap. itu di mana gitu. Tapi saat mereka curhat mah, saya ya aja gitu. Saat kepala sekolah menanyakan, bagaimana Bu kalau rencana saya di tahun pelajaran seperti itu. Nah, baru saya memberikan masukan seperti itu gitu, Pak. Iya, siap. Iya. Berarti di mana, Bu ya? Nggak tahu tuh, di 3 atau di 4. Tapi itu sepertinya solusi, Bu ya. Solusi Solusi dari siapa? bukan dari Ibu. Bukan. Bukan Oh. solusi tapi masukan mereka dia itu punya solusinya. Jadi dia itu katanya saya berencana katanya gitu ya mereka solusi dari kepala sekolah. Solusi itu kan ditanya ya oleh ini oleh Ibu. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Nah, terus dia jawab saya berencana di tahun pelajaran baru itu akan memindahkan guru tersebut karena alasannya kelas tinggi mah tekudu diduk-dukan gitu ya. Maka mau dipindahkan ke kelas bawah katanya seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Dia bilang gitu. Nah, itu coba kira-kira itu solusi atau masukan kalau dia bilang bagaimana menurut Ibu? Nah, menurut Ibu karena ada klasifikasi kelas masing-masing itu dulu waktu apa ya? Waktu kurikulum sebelum Kurtilas itu kan ada ya klasifikasi kelas rendah, kelas tinggi gitu Kelas Pak. atas, kelas Nggak tahu, kelas ya atas, kelas atas, kelas ya. bawah, iya.
Nah, nggak tahu sekarang apa masih ini berlaku atau tidak karena ya belum ada ini lagi gitu. Nah, maka Mhm, berdasarkan hal tersebut diberi saya diberi masukannya tidak ke kelas bawahnya 1, 2, 3 tapi mhm. ke kelas masih kelas tinggi tapi ke kelas 4 gitu, tidak di kelas 6. Iya, masih satu level Bu ya, berarti ya. Iya, masih satu Di level. jadi kalau langsung ke kelas bawah, nanti akan ada semacam, ya inilah, permasalahan baru gitu ya, pada Iya. khususnya anak-anak gitu. Meskipun Ya kan apa yang kebiasaan itu tidak sekaligus bisa di heeh, ini ya Pak ya. bisa Mhm. diubah, iya, betul betul, Bu. Iya, tidak Jadi harus sekaligus bisa bertahap, diubah. iya, baik. Iya, seperti itu. Baik, berarti antara 3 dan 4 ya, Bu 4, ya? ya. 4 ya, baik baik. Baik, berarti di 4 gitu ya, Bu ya? Baik, Iya. iya.